If this world pose with the fans, pose with the pose with the pose pose with the fans, pose with the pose with the pose pose with the fans, 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 pose with the fans. Halo guys, kami dari kelompok 3 dari jurusan Pendidikan IPA dari Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam dan Kebumian Universitas Negeri Manado. Dan saat ini kami akan melakukan wawancara kepada guru BK untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling. Check this out. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi perkenalkan, kami dari jurusan Pendidikan IPA. Saat ini kami bertujuan untuk mewawancarai Ibu demi memenuhi tugas kuliah kami mata kuliah bimbingan konseling. Jadi saat ini boleh kami tahu saat ini kami sedang berbicara dengan siapa? Baik, boleh. Selamat pagi. Selamat pagi. Jadi perkenalkan, nama saya Pinky Tampanguma. Saya di SMP Negeri 2 Tondano ini sebagai guru bimbingan konseling atau bisa sering dikenal sebagai guru BK. Jadi saya ini lulusan dari Universitas Negeri Manado, sama seperti kalian, di prodi psikologi. Masuk 2013, agak lama keluarnya, 2019. Apakah masih ada yang ingin kalian ketahui? Ya, sudah Bu. Terima kasih. Apakah sudah bisa kami memulai pertanyaan Bisa. wawancara? Oke, terima kasih. Kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Dalam peran Ibu sebagai guru BK, bagaimanakah pendekatan yang biasa dilakukan untuk memahami kondisi siswa secara personal? Oke, jadi ini pertanyaan secara personal. Ya. Artinya secara perorangan, Iya, iya. bukan kelompok. Jadi sebagai guru BK, biasanya saya menggunakan metode deep talk Oke. atau biasa disebut dengan berbicara antar guru dan siswa dari hati ke hati. Karena banyak siswa, apalagi di sekolah negeri ini, mereka datang dari berbagai latar belakang yang berbeda, dari masalah, dari latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan itu beda-beda. Jadi ada banyak metode, ada banyak cara, tetapi lebih sering guru BK terapkan, apalagi pada anak-anak yang memasuki usia remaja ini, adalah pendekatan emosional. Jadi di saat kita bisa mendekati siswa tersebut secara emosional, kita bisa mengambil hati, maka saya tidak bilang ini akan 100% berhasil ya, tetapi metode-metode bagi seluruh siswa beda-beda. Kita bisa observasi dulu. Mungkin siswa yang ini kenapa, latar belakangnya apa, kenapa dia berbuat demikian, itu ada namanya observasi individu. Nanti lewat observasi, hasil dari observasi itu yang akan kita gunakan sebagai acuan. Oh, berarti karena dia dari latar belakang demikian, dia bisa menggunakan pendekatan emosional. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu, bagaimana karakter siswa-siswi di sekolah ini? Misalnya, apakah ada kecenderungan umum dalam sikap, perilaku, atau nilai-nilai yang mereka anut? Kalau dari sikap perilaku siswa-siswa khususnya yang ada di SMP Negeri 2 Tondano, saya rasa sebagian siswa, sebagian murid yang ada di sekolah-sekolah bukan hanya di SMP Negeri 2 Tondano, untuk kata, kita tidak boleh pakai kata negatif ya, nakal, tidak ada. Jadi di SMP Negeri 2 Tondano itu tidak ada siswa yang nakal. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, dalam pertanyaan yang pertama, siswa itu punya banyak ragam jenis kelakuan, ragam jenis perilaku. Ada yang cenderung lebih suka olahraga, seperti yang tadi kalian lihat. Ada yang cenderung lebih suka berdiam diri di dalam kelas. Ada yang cenderung lebih suka di dalam perpustakaan. Jadi kalau menurut saya, siswa-siswa yang ada di SMP Negeri 2 Tondano ini banyak ragamnya. Kalau cenderung kemana? Cenderung
Kalau untuk saat ini karena ada kelas BIMSUS, jadi siswa-siswa itu cenderung ke prestasi non akademik. Non akademik itu seperti ekstrakurikuler. Tetapi tidak juga menutup kemungkinan ada siswa-siswa yang akademiknya juga baik, akademiknya juga bagus. Jadi siswa-siswa di SMP Negeri 2 Tondano ini bagus semua, baik semua. Ya, terima kasih. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya, yaitu menurut Ibu apa saja kebutuhan utama peserta didik yang sering muncul selama proses bimbingan dan konseling? Misalnya, apakah itu lebih ke kebutuhan emosional, sosial, akademik, ataupun lainnya? Jadi pertanyaan ini khusus untuk siswa yang ada SMP Negeri 2 Tondano ya. Kalau siswa yang ada di SMP Negeri 2 Tondano, kebutuhan yang selama ini masuk ke ruang BK, siswa-siswa yang masuk ke ruang BK, kami sebut mereka bukan siswa nakal tetapi siswa istimewa. Jadi selama ini yang saya tangani, saya lihat yang paling dibutuhkan oleh para remaja ini adalah dukungan emosional. Karena di SMP Negeri 2 Tondano banyak siswa yang mengalami namanya broken home. Broken home itu bukan cuma karena perceraian kedua orang tua, bukan, tetapi ada juga dari lingkungan tempat tinggalnya yang mungkin tidak memberikan dia kesempatan untuk mengutarakan pendapat. Ada juga dari lingkungan keluarga. Jadi broken home itu bukan cuma berdasarkan orang tua yang bercerai, tetapi pergaulan dengan teman-teman pun bisa menjadi salah satu dampak seorang remaja mengalami broken home. Dia dibully, penerimaan yang tidak wajar yang dia lakukan. Contohnya, berteman satu kelas, tetapi dia tidak pernah diikut sertakan contoh dalam tugas-tugas kelompok, dalam pemilihan. Biasanya kan kalau guru di kelas itu akan membagi kelompok atau membagi kelompok anak-anak. Ada guru yang akan dengan sukarela membagi kelompok tersebut, tetapi ada guru yang akan memberikan kebebasan kepada siswa-siswa untuk dengan mandiri kalian menentukan sendiri. Nah, biasanya dalam kondisi seperti itu, anak-anak yang kita sebut dengan introvert atau dalam keadaan tidak percaya diri, mereka yang seringkali tersisa. Jadi itu dukungan emosional itu sangat penting. Terlepas dari dukungan secara prestasi mereka di kelas itu semua bagus, tetapi kembali lagi emosionalnya, apakah dia perlu dibimbing secara klasikal atau dibimbing secara pribadi, individu, itu akan tergantung dari observasi guru kelas dan guru BK-nya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, yaitu menurut Ibu, masalah-masalah apa saja yang paling sering dialami oleh peserta didik di sini? Bisa disebutkan berdasarkan kategorinya, misalnya keluarga, pertemanan, akademik, ataupun psikologis. Ya, jadi sejauh ini selama saya menjadi guru BK di SMP Negeri 2 Tondano, mau akademik, mau psikologis, mau keluarga, itu semua ada. Tetapi dampak yang lebih besar di SMP Negeri 2 Tondano itu adalah dalam keluarga. Itu rata-rata siswa mengalami yang namanya seperti yang saya sampaikan tadi, broken home. Keluarganya yang tidak utuh, itu yang paling besar yang terjadi di SMP Negeri 2 Tondano. Mungkin saja karena lingkungan sekolah ini kan siswa-siswa yang ada di SMP Negeri 2 Tondano ini tempat tinggalnya hanya di lingkungan sekolah ini. Jadi kalau menurut kami faktor yang paling mendukung itu juga adalah lingkungan tempat tinggal mereka dan keluarga pastinya. Karena keluarga itu adalah pendidikan pertama anak. Terbentuknya segala keanekaragaman anak itu dari keluarga. Jadi mereka ke sekolah itu hanya membawa apa yang sudah mereka pelajari dari rumah. Sekolah itu tinggal memoles, meluruskan yang bengkok, tetapi kembali lagi
pendidikan yang paling penting itu ada di keluarga. Orang tua berperan sangat penting atas tumbuh kembangnya peserta didik. Jadi, kalau menurut saya, faktor keluarga di SMP Negeri 2 Tondano itu sangat berdampak besar. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa masalah-masalah utama yang sering terjadi, yang sering Ibu hadapi dari peserta didik ataupun siswa-siswi, yaitu masalah karena keluarga begitu. Sorry, minta maaf. Jadi itu dampaknya dari Iya, keluarga. Tetapi masalah-masalah yang terjadi, misalnya seperti ada siswa yang bolos sekolah, atau ada siswa yang dengan sengaja tidak mengikuti kegiatan belajar di kelas dan hanya pergi ke kantin. Atau ada juga siswa yang saya dapati sementara jam pelajaran mereka berada di belakang sekolah. Itu sudah tidak tabu untuk siswa-siswa sekarang. Mereka merokok, mereka ada juga yang minuman keras. Itu masih dalam lingkungan sekolah. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita tangani pada anak-anak remaja, karena kita tahu bersama anak-anak remaja ini adalah individu yang lemah. Apa yang mereka rasa menarik bukan baik ya. Mereka belum ada di umur yang merasa baik. Mereka baru berada di umur yang jika ini menarik, jika ini menyenangkan, mau coba. Itu. Jadi kalau untuk seperti tadi dampaknya begitu dari orang tua, itu dari broken home, tapi tidak menutup kemungkinan juga dari lingkungan sekolah. Mungkin ada pembulian di dalam sekolah, ada. Tetapi sampai saat ini kami guru-guru di SMP Negeri 2 Tondano berusaha keras, berusaha semampu kami supaya tidak ada pembulian di SMP Negeri 2 Tondano. Bukan hanya pembulian antar murid, tetapi pembulian guru ke murid, murid ke guru, itu pun sedang kami berantas saat ini. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi sebagai guru BK dalam memberikan layanan kepada peserta didik? Tantangan terbesar. Selama saya menjadi guru BK, tantangan yang paling besar adalah berselisih paham dengan orang tua. Jadi bukan cuma guru BK ya. Kalau jika nanti kalian akan jadi guru, tantangan terbesar guru itu adalah berselisih paham dengan orang tua. Artinya orang tua tidak sejalan dengan tujuan kita. Di saat kita ingin memberikan anak ini, menjadikan anak ini berkembang melalui jalan kita, melalui jalan sekolah, tetapi itu ternyata bertentangan dengan kemauan orang tua. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa bukan hanya setiap siswa yang memiliki karakter berbeda, tetapi orang tua juga memiliki karakter berbeda. Bagaimana cara menanganinya? Karena tetap seorang guru suatu saat sebaik apapun tetap akan mendapati orang tua siswa seperti itu. Caranya bagaimana? Pertama, kita harus menyamakan suara. Artinya menjelaskan kepada orang tua. Menjelaskan harus dengan ada jalan keluarnya. Harus dengan dampaknya apa. Agar supaya orang tua merasa puas. Itu adalah sifat dasar manusia. Merasa puas. Di saat orang tua sudah merasa puas dengan jawaban, kita tarik kembali orang tua. Kita presentasikan apa yang menjadi maksud kita untuk anak ini, agar supaya anak ini mempunyai mungkin nilai akademik yang naik, ya, atau non akademiknya bagus. Nanti di saat orang tua lengah itu artinya di saat oh iya ya, begitu, oh boleh bisa begitu, baru kita utarakan kebaikan-kebaikan apa yang akan anak ini terima. Di saat orang tua menerima dan setuju, disitulah saat kita bisa berpendapat yang sama dengan orang tua. Jangan pernah melawan orang tua. Walaupun posisi kita sebagai guru, apalagi guru BK di sekolah itu, kita akan banyak kali berjumpa dengan orang tua lewat pemanggilan surat kepada orang tua. Panggilan orang tua itu ditandatangani oleh guru BK, dikeluarkan oleh guru BK. Jadi jangan pernah kita berselisih paham dengan orang tua.
kalau bisa satukan suara agar supaya anak-anak didik kita tidak bingung. Loh kok di sekolah diajarkan begini, di rumah kok diajarkan begini. Kebingungan itu yang nanti akan menimbulkan cabang-cabang apa itu namanya? Cabang-cabang perilaku-perilaku yang menyimpang, perilaku-perilaku menyimpang. Jadi perilaku menyimpang itu terjadi, anak-anak ini sementara dibentuk loh oleh orang tua dan oleh guru. Jika tidak satu paham orang tua dan guru, itu akan mengakibatkan ini anak mempunyai pemikiran yang perspektif yang berbeda-beda. Akhirnya terbentuklah karakter yang demikian. Oke, terima kasih. Ada ke belakang, bagaimana seseorang itu diterima di lingkungan sosial. Apakah Ibu mengamati adanya penggunaan bahasa yang toksik atau kurang etis di lingkungan siswa? Apakah itu akan atau sedang berlangsung di sini? Apakah Ibu sudah melakukan usaha untuk mengurangi terhadap siswa yang menggunakan bahasa-bahasa tersebut di luar ataupun di dalam sekolah begitu? Oke, baik. Jadi bahasa-bahasa yang seperti sekarang kita dengar, bahasa-bahasa toksik, bahasa-bahasa kotor, itu sebenarnya sebagai guru ya, sebagai guru itu kita punya slogan dikuku dan ditiru. Artinya itu harus dimulai dari diri sendiri, karena anak-anak mengamati dan kita sebagai guru menjadi contoh. Artinya lingkungan sekolah, jika kalian nanti akan turun PPL di sekolah dan mengamati ada satu kelas yang siswa-siswanya itu mulutnya, perkataannya kotor atau perkataannya toksik, kita bisa ambil observasi dari siswa-siswa tersebut. Karena kenapa anak-anak ini begini? Karena faktor lingkungan kah? Karena gurunya kah? Karena wali kelasnya kah? Karena nanti guru-guru ini yang akan jadi contoh, akan jadi contoh untuk anak-anaknya. Jadi kalau menurut saya, kenapa, upaya apa yang saya lakukan supaya lingkungan sekolah ini tidak toksik, yaitu dari diri sendiri. Perkataan, perbuatan, itu ya dari diri sendiri. Karena kita tidak bisa memaksa guru lain mungkin ya, atau memaksa siswa-siswa. Contoh, jangan berkata seperti itu kotor, ini. Tetapi yang mereka lihat tidak seperti kenyataan. Kok yang ngomong nggak boleh ngomong kotor, kok ngomong kotor di dalam ataupun di luar sekolah. Karena guru itu ditiru dan anak-anak itu cenderung meniru. Apakah menjawab pertanyaan saudara? Terima kasih. Ya, baik. Demikianlah wawancara di siang hari ini. Terima kasih banyak Bu untuk jawaban-jawabannya. Baik sekali, semoga dapat membantu tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling kami. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.